Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi berjumpa di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo pada Sabtu 5 April 2025. Sebelum bersama-sama kita akan memulai permenungan kita di pagi hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak yang baik, kami bersyukur untuk malam yang panjang yang Tuhan sertai. Kami bersyukur untuk pagi yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam pagi kami, hingga kami boleh mengambil saat yang teduh ini untuk kami merefleksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami ya Tuhan, tuntun kami di dalam pemberitaan firman. Biarlah apa yang akan kami dengarkan bersama dan kami renungkan bersama-sama boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami yang baik, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin pernah kita mendengar ungkapan yang mengatakan mempertahankan rasanya lebih sulit daripada mendapatkan. Bagi setiap kita yang pernah mendengar ungkapan ini, seberapa setujukah Bapak Ibu Saudara dengan ungkapan ini? Jika angka 1 menunjukkan ketidaksetujuan dan angka 10 adalah sebuah kesetujuan, maka di angka berapakah Bapak Ibu Saudara akan memberi nilai pada ungkapan mempertahankan lebih susah daripada mendapatkan? Kalau saya boleh jujur, secara pribadi memberi angka pada ungkapan ini total Bapak Ibu 10. Mengapa? Karena bagi saya pribadi mempertahankan sesuatu membutuhkan perjuangan yang lebih hebat. Karena ketika kita berusaha mendapatkan sesuatu itu, tentu kita punya ekspektasi, kita punya gambaran, kita punya gerambiangan, begitu ya orang Jawa mengatakannya, yang tentu sangat besar. Kalau orang Jawa lagi mengatakan, kita tentu punya ekspektasi yang neko-neko terkait sesuatu yang mau kita dapatkan. Sehingga ketika kita punya ekspektasi, kita punya gambaran, itulah kita melakukan effort yang sedemikian rupa sehingga kita berjuang untuk mendapatkannya. Tapi ketika sesuatu itu kita sudah didapatkan, lalu ekspektasi yang awalnya kita bayangkan itu diperhadapkan dengan realita yang bahkan acap kali tidaklah sama, lalu kita mulai menimbang-nimbang, mempertahankan atau melepaskan. Ungkapan ini berlaku hampir di seluruh segi kehidupan manusia. Contohnya yang paling dekat, kehidupan percintaan kita dengan pasangan kita. Bagi kita yang telah berpasangan, perihal mengejar itu kan sesuatu yang ya bisa dikatakan mudah, begitu ya Bapak Ibu ya. Karena ketika kita mengidamkan seseorang, kita mencintai seseorang, ya kita tinggal siapkan bunga, kita siapkan coklat, kita siapkan makan malam yang romantis. Jika perlu kita boleh memanggil seorang pianis atau violinis yang hebat, sehingga di dalam perjalanan mengungkapkan perasaan itu, suasana dibangun sedemikian romantis sehingga ketika kita menyatakan I love you, sesuatu itu dapat kita dapatkan. Pasangan kita menerima cinta kita dan lalu kita berpasangan. Tapi dalam hal membina perjalanan hubungan percintaan itu, kita mulai berjumpa dengan sikap pasangan kita yang clingy, yang manja begitu ya, yang lalu protektif atau lain sebagainya, yang bahkan mungkin rasanya perlu live location 7x24 jam begitu ya. Setiap waktu harus update terus, di mana, ngapain, sama siapa, dan seterusnya. Dan terkadang hal ini tidak sesuai dengan karakter kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, atau bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Lalu pilihannya hanyalah bertahan dengan seseorang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau lalu melepaskan, mencari dan mendapatkan seseorang yang mungkin sesuai dengan ekspektasi kita. Bukankah begitu di dalam kehidupan kita?
Ironisnya hal ini pun terjadi di dalam kehidupan dinamika beriman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa menjadi Kristen itu gampang. Tinggal pergi ke gereja, ketemu seorang pendeta, lalu ikut katekisasi, lalu ikut percakapan, dibaptis atau disidi begitu ya, lalu kita jadi Kristen. Tapi ketika kita menghidupi iman Kristen, disitulah kita diperhadapkan dengan realita. Ketika kita harus melayani, kita bersekutu, kita bersaksi, dan di dalamnya kita berjumpa dengan orang yang beraneka ragam, mungkin kita akan mengatakan, wong Kristen kok ngene, wong Kristen kok ngono, orang Kristen kok begini, orang Kristen kok begitu. Oh ternyata ada ya orang Kristen yang seperti ini dan itu dan lain sebagainya. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang Kristen yang tidak jujur, orang Kristen yang tidak tulus di dalam pelayanan, motivasi pelayanannya tidak benar, korupsi dan lain sebagainya, kita lalu bergumul untuk bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan dan melanjutkan peribadahan, pelayanan dan kesaksian kita, atau kita menjual Tuhan. Oleh karena itulah rasanya penting untuk kita memiliki tujuan, memiliki motivasi yang benar di dalam kita menghidupi iman Kristen kita. Yang kepadanya kita mau effort, kita mau mati-matian mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Apa itu? Apa motivasi dan tujuan kita beriman kepada Tuhan? Mari kita membaca bacaan kita dari kitab Keluaran 12 ayat 21 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah bejana, dan darah itu harus kamu bubuhkan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Tidak seorang pun dari kamu boleh keluar rumah sampai pagi. Tuhan akan menjelajahi Mesir untuk menulahinya. Ketika ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua pintu itu, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Kamu harus melaksanakan hal itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teks yang kita baca adalah merupakan persiapan umat Israel ketika tulah ke-10 akan menimpa Mesir. Dan dikatakan di ayat yang ke-24 bahwa perihal membubuhkan darah anak domba pada ambang atas pintu dan pada kedua tiang pintu adalah sebuah peribadahan yang harus dilakukan oleh umat Israel dan keturunan mereka selama-lamanya. Mengapa? Karena hal ini mengingatkan mereka, mengingatkan umat Israel akan cinta kasih Allah yang melewati rumah-rumah mereka, yang menyelamatkan, yang membebaskan mereka. Sehingga dengan peribadahan inilah umat Israel dibebaskan dari Mesir. Dengan kata lain, umat Israel terus membubuhkan darah anak domba pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah mereka adalah sebagai ungkapan syukur mereka atas cinta kasih Allah yang membebaskan dan menyelamatkan mereka.
Ada sebuah motivasi yang mendasari mereka tekun melakukan praktik peribadahan. Mereka yakin akan mengingat cinta kasih Allah di dalam hidup mereka. Dengan mengingat kasih Allah bagi mereka, mereka mampu bertahan di dalam iman mereka kepada Allah di tengah godaan dunia yang rupa-rupa ragamnya. Darah Kristus telah dicurahkan bagi saya dan saudara. Ingatlah bahwa Allah telah lebih dulu mencintai saya dan saudara, mencintai dan mengasihi setiap kita. Untuk itulah, mari menghidupi iman Kristen kita dengan beribadah, melayani, bersaksi bagi Allah sebagai ungkapan syukur kita akan kasih Allah yang dicurahkan bagi setiap kita. Dengan mengingat dan mengenang pengorbanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan anaknya yang menebus dosa-dosa kita, kita dimampukan untuk terus menghidupi iman kita di tengah perjumpaan problematika di dalamnya. Baik di dalam kehidupan peribadahan kita, kehidupan perpelayanan kita, kehidupan kesaksian kita, dan di seluruh kehidupan kita. Peribadahan, pelayanan, kesaksian kita bukan hanya sebuah rutinitas atau bahkan kewajiban yang mengharuskan umat Kristen untuk melakukannya. Tetapi semuanya itu adalah ungkapan syukur kita atas kasih Allah di dalam hidup kita. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah di dalam hidup kita? Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Amin.